Amsal yang ke-14 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Kita akan membaca ayat ini secara serentak dan bersama-sama. Amsal pasal 14 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. 2, 3, ya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada
akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Enarke untuk logos, logos untuk parototeo, theos untuk logos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mudah-mudahan yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan, harapan dan dambaan setiap insan manusia ketika mereka mendapatkan suatu kesempatan menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini ialah memperoleh keuntungan. Dan tidak ada satupun manusia ketika ia mendapatkan suatu kesempatan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini mengalami kerugian. Bahkan seorang pedagang sekalipun ketika dia berdagang, ia mengharapkan yang namanya keuntungan. Jadi jika harapan semua manusia ketika dia menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini ialah memperoleh keuntungan, yang menjadi pertanyaannya, dalam kehidupan setiap pemuda-pemudi, sudahkah muda-mudi kira-kira mengerti dan memahami bagaimana caranya untuk memperoleh keuntungan itu? Dengan demikian perlu bagi setiap kita untuk memahami dan mencermati dengan baik tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari yang indah ini. Pemuda-pemudi yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebenarnya perjalanan iman saudara dan saya ketika mengikuti Tuhan itu akan menghantar saudara dan saya kepada suatu keuntungan-keuntungan yang besar dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terutama ketika saudara dan saya hidup di dalam takut akan Tuhan yang sejati. Tetapi dalam hal ini kita jangan sampai salah menafsirkan tentang keuntungan-keuntungan ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan hanya bersifat finansial saja atau materi. Karena di saat saudara muda-mudi menafsirkan ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita akan memperoleh keuntungan secara finansial atau materi, maka saudara akan mengalami satu kekeliruan. Ketika saudara hidup di dalam takut akan Tuhan, dan saudara tidak mendapatkan segala sesuatu yang saudara harapkan, maka saudara akan mengalami satu kekecewaan dan frustasi dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Lantas timbul pertanyaan, Pak Pendeta, lantas ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, keuntungan-keuntungan apa yang akan kita peroleh? Nah, inilah yang akan kita pelajari secara bersama-sama. Saudara pemuda-pemudi yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, banyak orang jika ditanya apa sih yang dimaksud dengan takut akan Tuhan, maka mereka akan menjawab takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan ialah melakukan segala firman yang diperintahkan Allah melalui sabda kebenaran firman-Nya. Tentunya pengertian takut akan Tuhan ini sangat mudah sekali untuk kita perkatakan. Tetapi sangat tidak mudah untuk kita mengaplikasikan definisi takut akan Tuhan itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya dari hari lepas hari. Apalagi ketika kita hidup di tengah-tengah dunia. Bahkan ini menjadi suatu pergumulan iman orang percaya yang cukup serius di sepanjang hayat. Saudaraku, tetapi saya yakin dan percaya bahwa hidup ini adalah sebuah proses pembelajaran yang dimana selama kita masih hidup, selama saudara masih bernapas, hidup ini harus senantiasa belajar dan terus belajar sampai pada akhirnya saudara mampu mengaplikasikan takut akan Tuhan itu di dalam setiap kehidupan saudara dari hari lepas hari. Alkitab menggunakan beberapa kata untuk mengertikan takut. Dalam bahasa Ibrani ada dua kata. Yang pertama yira, yang kedua pakat. Sementara dalam bahasa Yunani menggunakan kata phobos, yang memiliki pengertian secara teologis, yaitu ada empat. Yang pertama ketakutan yang kudus, yang kedua takut diperbudak, yang ketiga takut kepada manusia, yang keempat yang disegani. Jadi ketika seseorang memiliki suatu pengenalan atau pemahaman takut akan Tuhan,
berarti seseorang itu merasa gentar, merasa segan kepada Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Kuasa. Dan pemahaman itu kita dapat ketika kita sungguh-sungguh mulai merasakan persekutuan yang intim dengan Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Mudah-mudahan yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ada banyak sekali hal yang membuat manusia mengalami rasa takut. Takut kegelapan, takut kematian, takut kehidupan, bahkan takut ditinggal oleh orang yang sangat kita cintai. Sebagian bahkan membutuhkan terapi untuk mengatasi semua rasa takut. Tapi takut akan Tuhan bukan seperti ini, saudaraku. Berita Tuhan seringkali diberi kepada umat Allah dalam perjanjian lama ialah untuk takut akan Allah dan takut akan Tuhan. Penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan perintah ini bagi kita selaku orang percaya. Sehingga ketika umat Tuhan takut akan Tuhan, maka ia dibebaskan dari segala perbudakan-perbudakan yang terjadi di dalam kehidupannya. Lantas keuntungan apa yang akan kita dapat ketika kita takut akan Tuhan? Yang pertama, keuntungan yang kita dapat ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, yaitu ketentraman yang besar. Dikatakan dalam ayat yang ke-26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Mudah-mudahan sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Salah satu kebutuhan esensial manusia adalah memiliki ketentraman ataupun kedamaian. Mungkin bagi sebagian orang dunia dapat memberi kedamaian ataupun ketentraman dalam hidupnya. Bahkan mereka pun bisa ketika seseorang menenggak atau meminum pil penenang, tidak serta-merta orang tersebut akan menjadi tenang. Tetapi ketika dosis pil penenang itu habis, bukan lagi menjadi tenang, saudara. Mereka permasalahan terus nanti terjadi dalam kehidupannya. Dan menurut kamus bahasa Indonesia, kata tentram itu berarti kata aman dan damai. Sehingga ketentraman di sini dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang aman, yang tenang dan yang stabil. Dan hal ini dapat berarti bahwa ketika kita takut akan Tuhan, maka dalam segala keadaan apapun dalam kehidupan yang terjadi dalam kehidupan saudara, maka saudara akan tetap tenang, damai, dan merasa aman. Hal ini seperti halnya yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Ketika kita takut akan Tuhan, 1000 rebah di sebelah kiri kita, 10.000 rebah di sebelah kanan kita. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dalam situasi kondisi seperti demikian, dia pun akan tetap merasakan ketentraman dan kedamaian yang sejati. Saudara-saudaraku, pada suatu kali ada seorang ayah yang mengajak seorang anaknya yang masih kecil untuk berlayar ke Samudra Atlantik dengan menggunakan kapal pesiar. Tiba-tiba di pertengahan jalan, kapal pesiar itu dihantam dengan ombak yang sungguh luar biasa dan dahsyat, sehingga kapal itu terombang-ambing. Lalu orang-orang yang ada di dalam kapal pesiar itu mengalami satu ketakutan dan panik, dan sebagian mereka berlari lalu lalang dan berteriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Akan tetapi sang anak kecil ini, dia dapat dengan tenang dan damai. Di tengah situasi kondisi yang sangat menakutkan, anak kecil ini merasakan ketenangan dan kedamaian. Lalu tidak lama kemudian, ombak berhenti, lautan menjadi teduh. Singkat cerita, karena penasaran orang-orang yang tadi lalu lalang, yang tadi khawatir, yang tadi takut, lalu menjumpai anak kecil ini dan berkata, "Nah, mengapa tadi di saat banyak orang lalu lalang ketakutan dan panik karena hantaman ombak yang sungguh dahsyat yang telah mengombang-ambingkan kapal yang kita tumpangi, mengapa anak tadi tetap tenang dan damai?" Lalu sang anak ini berkata, "Bagaimana saya tidak tenang dan damai? Karena nahkoda itu adalah ayah saya." Mudah-mudahan yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan, apa yang dapat kita tangkap dari sebuah ilustrasi ini?
Seringkali kita sebagai anak Tuhan, ketika kehidupan saudara dihantam dengan badai yang sangat menakutkan, seringkali saudara takut dan panik. Saudara tidak bisa tenang dan damai. Padahal saudara harus meyakini bahwa saudara adalah anak Tuhan, di mana Yesus Kristus adalah Bapa kita. Yang diibaratkan layaknya seorang anak kecil ini, dia meyakini bahwa bapaknya seorang nakoda tidak akan membawa dia kepada suatu kecelakaan. Demikianlah juga ketika kita memiliki satu pemahaman yang benar, takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan membawa kita ke tengah situasi, kondisi ombak yang menakutkan pun sekalipun, kita akan tetap merasa tenang dan damai. Yang kedua, keuntungan ketika kita takut akan Tuhan, yaitu adanya perlindungan bagi anak-anaknya. Dikatakan ayat yang ke-26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Semua orang ketika dia mendapatkan suatu ancaman atau bahaya, maka mereka akan mencari perlindungan. Entah itu mencari perlindungan terhadap para pembesar, entah itu mencari perlindungan pada para penguasa, entah itu mencari perlindungan kepada pihak aparat keamanan, agar di tengah-tengah situasi, kondisi dan bahaya, ancaman yang terjadi dalam kehidupannya, dia dapat berlindung di sana. Tetapi mudah-mudi yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Alkitab melarang saudara dan saya sebagai anak Tuhan untuk berlindung pada hal yang tanda kutip manusia. Karena perlindungan manusia itu sangat terbatas adanya. Oleh sebab itu dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi sebagai orang percaya kita selalu diajar untuk mencari perlindungan hanya kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu perlu bagi kita sebagai orang percaya untuk memiliki rasa optimis, layaknya seperti Raja Daud. Ketika Raja Daud berada dalam bahaya, ia tidak pernah mencari pertolongan kepada manusia, ia tidak pernah mencari pertolongan kepada raja-raja lain. Tetapi yang pertama yang ia lakukan, ia mencari pertolongan kepada Tuhan, Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Saya mengajak kita untuk membuka kitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Dalam konteks bahasa Ibrani di sini dikatakan bahwa lamase haledawe bahyewa hasib. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana mungkin kamu dapat berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Jadi saudaraku, ketika Raja Daud diurapi menjadi raja oleh sang Nabi Yonatan, pada saat itu Raja Daud hidupnya dalam bayang-bayang maut. Ia dikejar-kejar oleh Saul, bahkan ia dikejar-kejar juga oleh anaknya yang bernama Absalom yang ingin membunuh Raja Daud. Dan pada saat itu para penasihat Raja Daud berkata, terbanglah ke gunung seperti burung. Artinya Raja Daud disuruh berlindung di atas gunung agar mendapatkan suatu perlindungan, agar mendapatkan suatu ketentraman ketika dia bersembunyi di atas gunung. Akan tetapi Raja Daud mengimani dan meyakini bahwa lamaseha ledawe bahyewa hasibi. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana mungkin seseorang dapat berkata, kekuatan manusia lebih besar daripada kekuatan daripada Tuhan. Jadi bersyukur saudaraku ketika saudara muda-mudi dalam masa mudanya untuk belajar hidup di dalam takut akan Tuhan. Yang pertama, selain saudara mudah-mudi mendapatkan suatu ketentraman yang besar, yang kedua, saudara mudah-mudi akan mendapatkan suatu perlindungan daripada Allah. Yang ketiga, keuntungan ketika mudah-mudi hidup dalam takut akan Tuhan, yaitu memiliki sumber kehidupan.
dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-14, tetap masih pasal 14, ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Dalam perjanjian lama, hidup biasanya menunjukkan pada keadaan hidup di dunia sekarang yang diakhiri dengan mati. Tetapi hidup ini adalah satu pemberian Allah. Sementara dalam perjanjian baru, kata hidup sering menunjuk pada hidup kekal, terutama dalam Injil Yohanes. Jadi ketika saudara dan saya hidup di dalam takut akan Tuhan, maka saudara telah menemukan sumber kehidupan yang sungguh-sungguh memberikan satu jaminan dalam kehidupan saudara bahwa saudara akan hidup kekal selamanya bersama Tuhan. Oleh sebab itu, Rick Warren mengatakan bahwa Allah bukan sekedar titik awal dalam kehidupan saudara dan saya, melainkan Dialah sumber kehidupan. Jadi untuk menemukan tujuan hidup kita, maka saudara harus melihat firman Allah bukan dengan hikmat dunia. Sehingga setiap manusia seharusnya menyadari bahwa Tuhan adalah yang menjadi pusat sentral di dalam kehidupannya. Bahkan terlebih lagi, ada sumber yang kedua. Saya mengajak kita untuk membuka dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Sumber kehidupan yang kedua, saya mengajak kita membuka kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-11. Sumber kehidupan yang kedua ialah dikatakan dalam kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Artinya, selain Yesus Kristus adalah sumber utama untuk memperoleh kehidupan, ada sumber yang kedua, yaitu sumber mulut orang benar, saudara. Mulut orang benar inilah yang akan menuntun dalam setiap kehidupan kita kepada suatu jalan kebenaran. Kalau dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan aku ini odos kai aleta kai so. Artinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Jadi sumber kehidupan Yesus dan tidak mampu dibatalkan lagi. Jadi poin yang ketiga, yaitu ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, kita memperoleh sumber kehidupan. Dan terakhir, ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, kita akan memperoleh apa, saudara? Kita akan terhindar dari jerat maut. Dikatakan ayat yang ke-27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudaraku, mudah-mudi yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, percayalah bahwa iblis setiap hari memasang jerat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Iblis setiap hari memasang jerat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu dalam kitab Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-8, di sana dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Ia akan mencari mangsa supaya siapa yang dapat ditelannya. Jadi banyak sekali strategi iblis yang iblis pasang dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan agar kita senantiasa terjerat oleh maut yang telah ia rancangkan. Dan jerat itu ada begitu banyak rupa-rupa di dalam kehidupan yang iblis pasang. Bisa jerat itu berupa dusta, jerat itu berupa iri hati, jerat yang dipasang oleh iblis bisa saja berupa kebencian, jerat yang dipasang bisa saja berupa dendam, dan lain-lain sebagainya, saudara. Dan ketika kita hidup di dalam iri hati, kita hidup di dalam dusta, kita hidup di dalam kebencian, kita hidup di dalam dendam, maka hal inilah yang akan menghantar kehidupan kita kepada satu jerat iblis, yaitu yang menghantar kita kepada satu dosa. Dalam Roma ayat 3, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia menyelamatkan saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada malam hari yang indah ini mengingatkan kita bahwa ada keuntungan-keuntungan yang besar ketika saudara muda-mudi kira-kira hidup di dalam takut akan Tuhan. Yang pertama, ketika kita hidup takut akan Tuhan, keuntungan yang pertama yaitu ketentraman yang besar.
Yang kedua, kita akan mendapatkan satu perlindungan. Yang ketiga, kita akan memperoleh sumber kehidupan. Dan yang terakhir, kita akan terlepas daripada jerat maut. Saya mengundang pemain musik untuk kita menuntut sampai ke dalam firman Tuhan. Temankan pujian, ubah hatiku.